Presiden Vladimir Putin mengeluarkan peringatan suram hari ini terkait tentang perang negaranya di Ukraina. Terlebih lagi baru-baru ini muncul rekaman penyergapan Ukraina terhadap koloni tank Rusia pada Kamis 2 Juni 2022, di mana tembakan artileri yang menghancurkan dan tepat sasaran menghancurkan kolom tank Rusia yang bergerak melalui timur Ukraina. Kolom tank disergap secara brutal dengan setidaknya satu tank hancur total. Video yang dirilis oleh unit K2 Brigade Mekanik ke-54 menunjukkan kalau serangan meledakkan tank-tank Rusia satu persatu di Ukraina Donetsk. Satu bagian close up dari rekaman menunjukkan tank T-72B terbakar saat asap mengepul setelah serangan artileri. Reruntuhan tangki kemudian terungkap di video yang dibagikan di media sosial. Pelacak senjata Ukraina yang memantau perang dalam perang muncul di akun Twitternya. Sebuah pernyataan lidah di pipi dari unit K2 mengejek menyebut penjajah Rusia turis tak diundang. Penyergapan itu terjadi saat perang di Ukraina memasuki hari ke-100. Laporan intelijen terbaru Kementerian Pertahanan Inggris mengungkapkan bahwa sementara Rusia maju di Donbas dan Luhansk tidak ada tujuan strategis yang tercapai. Kementerian Pertahanan memperingatkan bahwa bagi Rusia untuk mencapai segala bentuk kesuksesan akan membutuhkan investasi besar, tenaga dan peralatan yang berkelanjutan dan kemungkinan akan memakan waktu lebih lama. Ia menambahkan bahwa Rusia dapat mengambil kendali penuh atas Luhansk dalam 2 minggu ke depan. Berkaca pada tonggak sejarah 100 hari yang suram, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan bahwa sekutu Ukraina perlu bersiap untuk perang gesekan yang melelahkan di depan. Berbicara di AS, Stoltenberg mengatakan bahwa pihaknya hanya harus bersiap untuk jangka panjang. Semalam Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui bahwa pasukan Rusia menduduki sekitar 20% wilayah Ukraina. Dia mengatakan bahwa 100 orang Ukraina meninggal setiap hari di Ukraina Timur dan sekitar 450 hingga 500 orang lainnya terluka. Namun ia mengklaim bahwa Ukraina telah mencapai beberapa keberhasilan di medan pertempuran utara Severodonetsk. Pasukan Rusia dilaporkan mengevakuasi hingga 100 unit senjata dan peralatan militer yang rusak. Menurut informasi sekitar per pukul 6 pada 4 Juni, situasi di arah Volyn dan Polisia tidak berubah secara signifikan. Musuh tidak mengambil tindakan arif ke arah Silversky untuk memperkuat wilayah perbatasan tertentu dan menahan tindakan pasukan Ukraina. Pasukan Rusia terus mempertahankan unitnya di wilayah perbatasan Bryansk dan wilayah Kursk, Rusia. Pertempuran berlanjut ke arah Slobozaki, di mana pergerakan peralatan dengan bahan bakar dan amunisi diperhatikan ke arah Sovote. Di area berlawanan, senjata dan peralatan militer yang rusak hingga 100 unit dievakuasi. Kebakaran hebat juga terjadi pada unit-unit pasukan pertahanan Ukraina di area Hiboki, Ruski-Tiski, Staryi Saltiv, dan Cherkasy-Tiski. Pasukan Rusia juga meluncurkan serangan rudal pada fasilitas infrastruktur transportasi dekat Mokhač. Di arah Slovak, untuk mengurangi potensi tempur pasukan Ukraina, pasukan Rusia melakukan penembakan artileri terhadap pemukiman Hurhukava, Tetyaniva, dan Dirbiniv, melakukan operasi penyerangan yang gagal terhadap Horozin dan serangan yang gagal terhadap Vinopilia yang memakan korban. Kali ini utama difokuskan pada arah Severodonetsk dan Bakhmut. Dengan dukungan artileri, prajurit Rusia menyerang Severodonetsk, memperkuat kelompok dengan cadangan mobilisasi Korps Angkatan Darat Kedua. Pertempuran berlanjut di kota, di mana para prajurit Rusia melancarkan serangan terhadap Ustinica, tetapi tidak berhasil. Di arah Bakhmut, pasukan Rusia maju dengan dukungan artileri, tidak berhasil mundur setelah kerusakan api ditimbulkan oleh unit Ukraina. Di arah Avdiivka dan Kurahov, pasukan Rusia melakukan tindakan menahan dan mengalihkan perhatian. Di arah Liman dekat Staryi Karavan, para prajurit Rusia mencoba menguasai tepi kiri sungai Donetsk, Siversky. Dilaporkan pula kalau serangan pasukan Rusia di arah Donetsk tidak mengalami kemajuan berarti karena kelelahan fisik personel dan moral yang buruk. Di arah Buh Selatan, prajurit Rusia mengejar pertahanan posisi dan mencoba menimbulkan kerusakan pada unit Ukraina. Para prajurit Rusia takut akan perlawanan penduduk lokal yang tumbuh khususnya di wilayah Kherson. Situasi di arah Bebershaki serta di zona operasional maritim Laut Hitam dan Laut Azov tidak berubah secara signifikan. Tidak kapal induk rudal jelajah kali bersiap menggunakan senjata rudal di Laut Hitam. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 9 serangan musuh berhasil dipikul mundur di wilayah Donetsk dan Luhansk selama 24 jam terakhir. 1 tank musuh,
1 tim artileri, 6 kendaraan personel lapis baja, 2 kendaraan lapis baja khusus, dan 3 kendaraan hancur. Unit pertahanan udara menembak jatuh sebuah rudal jelajah, UAV pengintai, taktis Aeron, dan 2 UAV Orlan 10. Howitzer Malga 2 senjata utama Rusia menggunakan peluru kaliber 202 mm yang menghancurkan infanteri Ukraina di wilayah Donbas. Pertemuan hebat dan ketat terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina di sekitar wilayah Kharkov dan Bakhmut Minggu 29 Mei. Wilayah tersebut merupakan 2 benteng terkuat dari Ukraina yang berada di Donbas atau Ukraina Timur. Rekaman jalannya pertempuran hebat antara pasukan militer Rusia dan Ukraina itu dirangkum oleh sebuah situs analisis intelijen yakni Southfront.org. Pasukan Ukraina di wilayah Kharkov, perbatasan Rusia yang hendak melengsek maju berhasil dipukul mundur oleh militer Rusia. Akibat pertempuran hebat itu, pasukan Ukraina menderita kerugian berat dan mundur dari Tarnovo, Tereboga, dan Guryev ke Zagut. Upaya lain yang gagal untuk melakukan serangan balik oleh pasukan Ukraina dilaporkan terjadi di dekat kota Dargazi, utara Kharkov. Garis depan pertempuran mengikuti jalur Kozak Slovan, Lipsky, Tarnovo, Rubeznoye, tempat baku tembak berlanjut. Militer Rusia tidak melakukan operasi ofensif di wilayah tersebut. Di area Izum, lini depan tidak berubah selama beberapa minggu. Pertempuran terjadi di area Velika, Kamisetvoka, Dolgenki, Kurulka. Militer Rusia dilaporkan dimobilisasi di daerah itu untuk mempersiapkan terobosan melalui pertahanan Ukraina menuju Slaviansk.